Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin, anak-anakku yang Ustadz banggakan, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan lahiriah dan batiniah kita. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita mampu menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan ini. Karena banyak saudara-saudara kita yang mengaku beriman, mengaku sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, namun mereka enggan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Dan kita yang diberikan kemampuan harus betul-betul patut kita syukuri. Selanjutnya, salawat beserta salam selalu tercurah kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita pada jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin, anak-anakku yang Ustadz banggakan, rahimakumullah, dalam bulan Ramadan ini tentu kita tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan ini. Kita tidak ingin melewati bulan Ramadan ini dengan sia-sia, dengan hanya diisi dengan amalan, perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Karena kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang spesial, bulan yang mana di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Untuk itu, anak-anakku sekalian, marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja sih amalan ini? Yang pertama yaitu amalan pertama pastinya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita meninggalkan puasa. Kita tidak berpuasa tanpa adanya sebab uzur syar'i seperti sakit, seperti safar, dan juga uzur-uzur syar'i lainnya. Karena puasa di bulan Ramadan adalah salah satu kewajiban yang harus kita penuhi jikalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan dalam riwayat hadis dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini atas dasar keimanan dan juga berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu, maka dia akan diampuni segala dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalan yang pertama. Selanjutnya amalan yang kedua yaitu menyegerakan berbuka puasa. Ketika azan berkumandang, kita mendengar azan, maka kita dianjurkan untuk segera menyegerakan berbuka puasa. Ini adalah salah satu sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam riwayat hadis dikatakan, la yazalun nas bi khairin ma'ajjilul fitra, bahwasanya manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Selanjutnya, amalan yang ketiga yaitu melaksanakan sahur. Sebelum kita berpuasa di pagi hari, kita dianjurkan, disunahkan untuk melaksanakan sahur, makan sahur. Agar apa? Agar tubuh kita menjadi kuat, agar kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas sehari kita ketika kita berpuasa. Jadi puasa kita tidak hanya diisi dengan tidur saja, tapi juga diisi dengan amalan-amalan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tubuh kita kuat,
karena kita melakukan ibadah atau melakukan sahur sebelum kita melaksanakan puasa. Para hadirin anak-anakku yang Ustadz banggakan, rahimakumullah. Selanjutnya amalan yang keempat. Amalan yang keempat yaitu membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu yang terletak adanya pada bulan suci Ramadan. Maka membacanya satu huruf saja seakan-akan kita mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat hadis dikatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka baginya kebaikan. Dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalha. Dan satu kebaikan ini akan berlipat ganda menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfan, walakin alif harfan wa lam harfan wa mim harfan. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan juga mim satu huruf. Selanjutnya amalan yang kelima, yaitu kita dianjurkan untuk banyak bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa baginda Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Bahkan beliau memberikan contoh kepada kita ketika berada di bulan Ramadan. Beliau banyak bersedekah di bulan Ramadan. Hal ini dapat terlihat dari riwayat hadis yang disampaikan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau terlihat semakin dermawan ketika berada di bulan suci Ramadan. Selanjutnya amalan yang keenam, di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan ini dengan sholat tarawih. Dalam riwayat hadis dikatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni segala dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, amalan yang ketujuh di bulan Ramadan, yaitu kita lakukan i'tikaf, beriktikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan tujuan yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita lakukan i'tikaf di 10 malam terakhir pada bulan suci Ramadan ini, karena Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita sampai beliau wafat. Dalam riwayat hadis dikatakan, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir fin Ramadan hatta tawaffahullah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Inilah 7 amalan yang Ustadz sampaikan, dan ada amalan-amalan yang lainnya yang perlu kita amalkan di bulan Ramadan ini, seperti mencari ilmu, seperti berbakti kepada orang tua, memperbanyak zikir, doa, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Ramadan kita pada kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, diisi dengan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja nasihat singkat dari Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.